pada tahun 1290 hingga 1924. Dinasti Utsmaniyah di Turki adalah sebuah imperium Islam yang besar. Keberadaan peradaban Islam ini hadir relatif bersamaan dengan perkembangan kebesaran Majapahit. Dinasti Utsmaniyah dikenal pula dengan nama Kekaisaran Ottoman, Kesultanan Ottoman atau Kesultanan Turki. Dinasti ini didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Utsman Bey di barat Laut Anatolia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 peradaban Islam yang sezaman dengan kerajaan Majapahit. Saat Majapahit berdiri, ada cukup banyak peradaban Islam yang tumbuh sezaman. Keberadaan peradaban Islam ini penting diperhatikan dalam kaitan mengungkap arus masuknya Islam ke Majapahit. Majapahit dikenal dengan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Luas dan besarnya kekuasaan Majapahit tampak tidak terbantahkan. Meski hingga kini para ahli masih berdebat mengenai batas pasti wilayah Majapahit, nama Majapahit telah dikenal luas sebagai kerajaan yang unggul, tidak hanya di bidang politik dan militer, tetapi juga bidang seni dan pendidikan. Mengutip uraian Isno, dosen STIT Raden Wijaya dalam artikelnya Pendidikan Islam Masa Majapahit dan Dakwah Syekh Jumadil Kubro, keberadaan peradaban Islam yang sezaman dengan Majapahit penting dicermati. Isno menyatakan masa kerajaan Majapahit antara 1323 sampai 1478 berada dalam konfigurasi kekhalifahan besar di dunia Islam. Bagaimana situasi dunia Islam kala Majapahit berdiri? Berikut ini 4 peradaban Islam yang hidup sezaman dengan kerajaan Majapahit. Yang pertama, wilayah Islam di Andalusia pada tahun 711 hingga 1492 Masehi. Al-Andalus adalah sebuah wilayah bagian semenanjung Iberia atau Spanyol dan Portugal. Wilayah ini diperintah oleh orang Islam atau bangsa Mur antara tahun 711 dan 1492 Masehi. Awalnya, Al-Andalus merupakan provinsi dari Kekhalifahan Umayyah 711 hingga 755 Masehi, lalu berubah menjadi sebuah keamiran tahun 756 hingga 929 Masehi, sebuah kekhalifahan sendiri tahun 929 hingga 1031 Masehi, dan akhirnya terpecah menjadi Taifah atau Mulukut Tawaif dalam bahasa Arab, yaitu kerajaan-kerajaan kecil. Di masa itulah Prabu Wijaya mulai membangun penerus kekuasaan Singosari ini. Majapahit berdiri saat ada banyak kerajaan Islam di wilayah Andalusia. Yang kedua, kerajaan Mamalik atau Mamluk di Mesir pada tahun 1250 hingga 1517 Masehi. Benar bahwa peradaban Islam mengalami pasang surut, sebagaimana yang terjadi di antara bangsa Mamalik Mesir. Mamalik atau dikenal pula dengan nama dinasti Mamluk, pada masa pertengahan abad ke-12, daulah-daulah kecil di sekitar wilayah Arab berubah menjadi kesultanan. Masing-masing berdiri sendiri tanpa suatu ikatan spiritual dengan kekhalifahan pusat, sehingga sistem politik pemerintahan bergeser dari dominasi Arab ke dominasi non-Arab. Dinasti Mamalik pun muncul di Mesir
Periode Mamluk ini disorot karena pencapaiannya melakukan penyempurnaan sistem militer budak pasca Abbasiyah. Dinasti Mamluk di Mesir merupakan rezim Timur Tengah yang pertama membangun pertahanan militer dengan memanfaatkan keberadaan para budak. Seluruh elit rezim ini, termasuk sultannya, adalah budak dan mantan budak. Kata Mamalik adalah bentuk jamak dari Mamluk, artinya adalah bangsa hamba belian yang dibawa orang dari Asia Kecil, Ciracassia, Turkoman atau Mongol. Yang ketiga adalah dinasti Utsmaniyah di Turki pada tahun 1290 hingga 1924. Dinasti Utsmaniyah di Turki adalah sebuah imperium Islam yang besar. Keberadaan peradaban Islam ini hadir relatif bersamaan dengan perkembangan kebesaran Majapahit. Dinasti Utsmaniyah dikenal pula dengan nama Kekaisaran Ottoman, Kesultanan Ottoman atau Kesultanan Turki. Dinasti ini didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Utsman Bey di barat laut Anatolia. Kekuasaan Utsmaniyah meluaskan wilayah mereka sampai Mediterania Timur dan Balkan. Putra Utsman Bey, Orhan, menaklukkan kota Bursa pada tahun 1324 dan menjadikannya ibu kota negara Utsmaniyah. Jatuhnya kota Bursa menandakan berakhirnya kendali Bizantium atau Romawi atas Anatolia barat laut. Dari sinilah Kekaisaran Utsmaniyah terus berkembang hingga menjadi pusat perdagangan, industri, pendidikan Islam, dan berbagai bidang strategis. Yang keempat adalah Kerajaan Samudra Pasai tahun 1207 hingga 1524 Masehi. Selagi kerajaan Prabu Wijaya berkembang, ada sebuah kerajaan tetangga yang tidak boleh dilupakan, yaitu Samudra Pasai. Meski tidak sebesar Kekaisaran Turki, Samudra Pasai adalah sebuah kerajaan Islam yang diperhitungkan di wilayah Nusantara. Sebuah sumber sejarah menyebut pendirian kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 Masehi. Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditas andalan. Kerajaan ini juga disebut dalam catatan Mahuan. Sebuah teks berjudul Hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan kisah penaklukan Pasai oleh Majapahit. Menurut perkiraan Dr. Russell Jones, seorang sejarawan, hikayat ini ditulis pada abad ke-14. Itulah 4 peradaban Islam yang berdiri sezaman dengan kerajaan Majapahit. Keberadaan 4 komunitas Islam dunia ini tentu berpengaruh pada proses persentuhan Majapahit dengan Islam. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.